Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada rekan-rekan operator dan guru yang sudah gabung mengikuti undangan MIP hari ini. Mungkin yang mau ditanyakan bisa langsung. Syaratnya videonya dinyalakan ya. Sebutkan sekolah, nama sekolahnya apa, termasuk sekolah penggerak atau SMKPK. Mungkin berbagi pengalaman pengisian aplikasinya atau mungkin kendala dengan info GTK-nya. Nah, Mas Agus, bentar, Mungkin, nyala. Untuk teman-teman yang dari SD Penggerak, tolong buka aplikasi Dapodiknya. Nanti tolong bisa share screen, biar kan kalau saya kan nggak bisa ngentri apa namanya Dapodik kan. Jadi saya pengen lihat antriannya seperti apa gitu kan, biar nanti bisa kita apa namanya mungkin saya bisa arahkan harusnya seperti apa gitu kan. Oke, ya yang SD Penggerak. Untuk sekolah penggerak mungkin Mas Raka, yang Mas Raka itu SD Penggerak. SD Penggerak nanti ya? bisa share screen. Oke. Ya, silakan. Ya, Raka Dimas silakan siapa yang duluan? Monggo. Mas Raka Dimas. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Raka Dimas dari Sekolah Penggerak SD Menjeran 5, Kota Kediri, Jawa Timur. Ya, Mas, lanjut. Yang saya pengalaman atau mungkin sedikit kendala di aplikasi Dapodik saya itu untuk yang bersertifikasi pendidik. Di info GTK-nya belum bisa valid dikarenakan untuk mata pelajarannya itu berbeda dengan Setdiknya. Jadi yang dulu setelah diupdate di Dapodik yang terbaru itu untuk mata pelajarannya itu bukan guru kelas SD atau MI, tapi mapel ada matematika, bahasa Indonesia, IPAS, PKN, dan ada yang lain lagi, ada seni. Terus beberapa waktu kemarin saya sempat tarik data, muncul kembali guru kelas MI. Nah, ini kira-kira untuk penarikan data di info GTK yang terbaru bisa ditarik kembali kapan ya, Om Nazar? Terima kasih. Gitu aja. Yang lain masih ada yang sekolah penggerak? Yang SD Penggerak. Siapa lagi yang SD Penggerak? Mungkin yang lain yang ada SD Penggerak. Silakan berbagi pengalaman mungkin. Kalau yang SMP gimana, Bang? Bentar, SD dulu. Oke, siap. Karena kalau yang SMP, permasalahan antara penggerak dan non penggerak itu tipis, ya, karena dia sebenarnya sama saja, ya kan. Nah, tapi kalau untuk yang SD, kalau yang SD ini perbedaannya sangat signifikan gitu ya. Jadi ini yang pengen saya bahas sekarang. Nah, namanya yang SD yang penggerak, yang lain masih ada nggak nih? Coba. Ada Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad, masalahnya apa? Halo, dengar? Ya. Silakan Pak. Nah, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini saya kemarin sudah menginput di Rombel Pak ya. Itu tidak ada pilihan untuk yang guru kelas. Nah, yang ada di situ IPAS yang dimaksud tadi sama Bapak Raka Dimas, ada PKN, terus ada matematika dan seni itu Pak.
Nah, untuk ya lanjut Pak. Ya Pak. Untuk menvalidkan infogetika itu gimana Pak ya? Untuk bisa valid itu ke guru kelas. Yang belum valid Bapak kelas 1 dan kelas 4 kan? Iya, kelas 4 Pak. Terbacanya di sini kelas 4 kalau di rombel harus wajib 38 jam. Oke. 30 jam ya. Oke. Ya, jadi sama ya kasusnya, masih belum valid kelas 1 dengan kelas 4 karena pengisiannya menggunakan mapel ya. Jadi bukan menggunakan guru kelas gitu ya, yang seperti biasanya kan guru kelas ya. Oke, masih ada yang lain? Biar kita bahas sekaligus nih, permasalahan kita kumpulkan nih. Kalau memang permasalahannya sama, kan enak nih jawabnya gitu loh. Masih ada yang lain? Yang operator SD penggerak? Sama Pak, rata-rata Pak. Sama rata-rata. Pak RD Ahmad. Ya. Nah, ini juga sama nih. Dari SD mana Pak? Dari SDN Murung Raya 1 Kota Banjarmasin Pak. Banjarmasin ya, Kalimantan ya? Iya. Oke. Nah, jadi permasalahannya sama di sana. Kebetulan juga saya yang sertifikasi Pak. Mapelnya apa saja yang ada di Dapodik, Mbak, untuk kelas 1 dan kelas 4? Untuk mapel di Dapodik kan ada matematika, PKN, IPAS, sama seni itu kan dibagi lagi Pak, jadi 3. Oke, seninya dipecah-pecah ya. Nah, ya, sekarang mapel guru kelasnya ada nggak? Belum ada Pak, kayaknya Pak. Belum ada. Kebetulan ini operator. Oke, baik. Yang lain, masih ada yang lain? Selain Pak Raka, Pak Ahmad, dan Pak Ahmad ada 2 nih ya. Oke, Pak Ahmad dan Pak Ahmad ya, masih ada yang lain? Belum ya? Oke. Sudah tidak ada yang lain. Jadi gini, saya minta salah satu yang mau ikhlas untuk share screen untuk entrian rombel kelas 1 SD penggerak. Siapa yang mau? Mas Raka kali ya? Mas Raka gimana? Bisa nggak? Atau Pak Ahmad Surya? Pak Raka aja tuh Pak. Kebetulan operatornya lagi rapat nih Pak. Oh, lagi rapat. Jadi Bapak bukan operatornya ya? Iya, guru. Oh, gurunya. Oke. Nah, jadi Bapak guru yang di kelas berapa Pak? Kelas 4 Pak. Kelas 4 ya, sabar dulu ya. Sertifikasinya tertunda dulu sebentar. Oke, Mas Raka bisa Mas Raka nggak buka Infogetek? Pergi Infogetek ada buka Dapodiknya ya? Bisa. Oke. Ya dibuka dulu Mas. Aplikasi apa yang Infogetek-nya? Yang aplikasi Dapodiknya. Oh ya, siap. Oke. Biar kita bisa lihat. Nih teman-teman juga bisa lihat yang belum ya. Di-share Mas. Tapi password jam ininya jangan, nanti orang masuk. Sudah kelihatan? Oke. Sudah. Kelihatan. Ini kebetulan tempat saya yang PNS di penggerak itu kelas 4. Oke, kelas 4 ya. Ya. Ini rombel belajarnya kelas 4. Oke. Awalnya dulu sebelum saya tarik data beberapa hari yang lalu itu guru kelas SDMI ini tidak muncul. Oke, sekarang udah muncul. Sudah. Oke. Jadi sebelum ada guru kelas ini, mapelnya hanya ini. Oke. PKN, bahasa, matematika umum, IPAS, sama seni ini. Ada jenis seninya ada 4. Setelah saya tarik data itu, nah, ini sudah muncul untuk guru kelasnya. Jadi mungkin tinggal nunggu info GTK-nya yang penarikan terbaru. Oke, baik. Sekarang Mas Raka bisa jelaskan nggak gimana sampai keluar mapel guru kelasnya? Untuk cara bisa keluar guru kelas SDMI-nya itu mungkin Bapak atau Ibu operator penggerak SD khususnya bisa melakukan validasi. Nah, validasi lokal sampai selesai. Setelah itu bisa tarik data. Oke, jadi prosesnya tarik data ya?
Ya, tarik data bisa, sinkron bisa. Kebetulan kemarin itu saya ada mutasi siswa, terus saya sinkron. Terus besoknya coba ngecek info GTK masih belum berubah, terus saya cek lagi di Dapodik, lihat di Rombel kok tiba-tiba muncul pembelajaran ini tadi. Guru kelas. Ya, ini rata-rata operator paham ya kalau dibilang tarik data gitu, paham ya caranya bagaimana? Ya Pak, paham. Paham ya? Operator-operator yang lain juga pasti paham ya? Oke, jadi begini ya, masyarakat jangan ditutup dulu ininya. Jadi begini teman-teman sekalian, bahwa untuk sekolah penggerak untuk jenjang SD, awalnya itu memang mapelnya berubah menjadi mapel pelajaran. Ya, jadi per mata pelajaran. Kalau dulu kan di K13 maupun di 2006 ya, itu mapel guru kelas itu cuma satu, yaitu guru kelas. Ya, di SD itu cuma guru kelas. Nah, tapi di sekolah penggerak kemarin ini dipecah menjadi beberapa mata pelajaran yang seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, ya, seni, terus ada juga yang lainnya gitu ya. Nah, sampai saat ini untuk yang model dipecah tadi itu masih belum bisa valid untuk verifikasi tunjangan profesi. Ya, masih belum bisa valid untuk verifikasi tunjangan profesinya. Kenapa? Karena masih berdasarkan mata pelajaran. Nah, ini pernah disampaikan oleh tim sekolah penggerak yang di pusat, apa namanya? TKM apa ya? Pokoknya ada lah nama timnya, ya saya lupa namanya. Nah, ini disampaikan lah ya, disampaikan ke GTK, disampaikan ke Dikdasmen bahwa ini guru-guru ini terhambat untuk terbit SKTP karena mapping kelasnya berdasarkan mapel. Jadi bukan berdasarkan guru kelas ya. Nah, sehingga jamnya terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, dari hasil rapat tersebut maka diputuskanlah bahwa pengentrian sekali lagi nih saya tekankan nih, pengentrian untuk rombel kelas 1 dan kelas 4 di SD maka dikembalikan modelnya seperti model K13, yaitu tetap mengisi mapelnya guru kelas. Nah, lalu ada timbul permasalahan yaitu jumlah jamnya. Kalau jumlah jam yang guru kelas tadi plus dengan mapel-mapel yang ada, itu kalau dijumlahkan bisa lebih dari 32 jam. Sementara kenormalan rombel itu maksimumnya adalah 32 untuk SD. 32 ya, untuk SD ya kalau nggak salah. Ya, oleh karena itu pada saat proses validasi tentu dia akan menjadi tidak normal. Nah, lalu bagaimana pengisiannya? Apakah mapel-mapel yang lain dihilangkan? Tidak, jangan dihilangkan juga yang lain-lainnya. Tetap saja dientrikan, cuma jamnya dinolkan. Jadi yang diisi jamnya itu adalah yang guru kelas. Ya, Mas, ditunjukkan tuh Mas ya. Jadi mapel-mapel yang lain itu jamnya diisikan 0 saja. Ini masih 4 ya jamnya, harusnya ini udah tidak 4 nih. Ini harusnya sudah tidak 4 harusnya. Maksimumnya itu 0. Ya, harusnya maksimumnya ini 0. Ya, ini mungkin kalau dihapus dibalik lagi ini akan 0 ini. Karena maksimum jamnya itu 0 di referensinya. Oh, ya. Betul. Nah, jadi kalaupun maksimumnya 4 ya nggak apa-apa, biarkan saja daripada harus ngecek ulang. Jamnya saja diisikan 000 tapi yang ini tetap 24. 4. Ya. Kalau yang maksimumnya sudah terkunci. Sudah terkunci ya, sudah biarkan saja. Bisa isi jamnya saja dinolkan. Ya, nah, tapi untuk yang ininya tetap 24. Ya, ini 24. Iya, tapi jangan dinolkan untuk mata pelajaran mulok. Nah, kalau mulok dinolkan nanti jadi aneh lagi kan, nanti nggak valid lagi muloknya ya. Terus dengan seni, seni budaya, ya. PJOK juga Pak ya? Iya, PJOK juga jangan. Jadi intinya yang dulu, yang di K13 dulu tidak 0 ya tetap kembali seperti K13 lah. Ya, jadi mata pelajaran baru saja yang dinolkan, misalnya seperti matematika, bahasa Indonesia, terus IPAS gitu ya. Terus apa lagi tuh? Ya, ada beberapa itu ya. Nah, itu yang dinolkan, tapi tetap diisikan
kenapa diisikan? Itu untuk menghitung berapa sih guru yang mengajar IPA, yang mengajar matematika gitu ya. Walaupun sebenarnya pada saat orang megang guru kelas itu harusnya sudah bisa terhitung aja, udah pasti ngajar IPA gitu ya. Dia sudah pasti ngajar matematika gitu. Cuma nanti ya saya nggak tahu lah itu kebutuhan lain selain kebutuhan punya profesi ya. Gitu. Jadi silakan itu saja diperbaiki, lalu disinkronkan. Nah tadi Mas Raka, saya sudah sinkron kemarin Pak. Udah sinkron, tapi kan isiannya masih kurang pas juga nih. Ini masih banyak yang ini apa nih? Oh ini agama ya? Yang ada ini agama ya? Oh iya agama. Iya. Oke, yang agama sudah. Yang agama tetap ya ada jamnya, tetap ada jamnya. Yang lain saja ya, yang bukan ini. Oke, nah lalu kapan bisa validnya? Itu kan pertanyaannya nih. Mungkin Pak Ahmad tadi ini yang guru ya ngajar kelas 4 ini udah nggak sabaran nih gitu ya. Ya udah marah-marahin operator jangan-jangan ya. Jangan Pak, operatornya nggak salah dalam hal ini Pak ya. Oke. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Disinkronkan saja. Kalau sudah selesai dientrikan, disinkronkan. Nah, kita akan di GTK akan coba tarik data mulai mungkin Senin atau Selasa depan, khusus untuk yang penggeraknya. Ya, jadi 1 minggu, 2 mingguan lah dari situ silakan dicek lagi di info GTK, mudah-mudahan sudah valid kalau sudah pengisiannya sudah benar. Jadi mudah-mudahan jamnya sudah valid. Ya, tapi belum tentu valid juga kalau siswanya kosong ya. Ya, jadi ini baru sebatas jam nih. Yang kita bahas baru sebatas jam. Jadi kita di sini tidak melihat siswa nih ya. Karena sekolah penggerak maupun non penggerak, kalau jumlah penghitungan jumlah siswa tidak ada perubahan. Tetap masih menggunakan metode yang lama, yaitu maksimum 28 orang per rombel. Nah, kalau lebih boleh dibikin 2 gitu kan. Kalau ada lebih lagi boleh bikin 3, ada lebih lagi boleh bikin 4 kan begitu ya. Ya, untuk siswanya. Oleh karena itu nanti kalau ternyata masih jamnya masih terisi linearnya 0, cek lagi ke normalan rombel. Belum tentu itu karena entriannya gitu ya. Tapi pastikan bahwa dia sudah mengentri jamnya sesuai dengan sertifikat pendidiknya, yaitu guru kelas. Jadi tambahkan guru kelas saja ya. Yang bagi teman-teman yang lain nih kalau penggerak yang sudah terlanjur, maka isikan saja guru kelas, tambahkan guru kelas, lalu jam yang lain yang IPA, yang IPAS ya, bahasa Indonesia, matematika, itu di-nolkan. Ada apa lagi sih selain itu? Matematika, bahasa Indonesia, IPAS. Adanya PKN, bahasa Indonesia. PKN juga di-nolkan juga tuh ya. Terus PKN, bahasa Indonesia, matematika umum, IPAS, sama seni. Oh seni, kalau seni masuk seni budaya ya. Seni masih musik, seni budaya. Iya, apapun seninya itu masih bisa dapat jam sepertinya kali itu sih. Ya. Kali itu. Maksimal wajibnya berarti 32. Iya. 14. Iya. Jangan lebih. Jadi 32 itu mulai dari guru agama, guru kelas, PJOK, apalagi ya? Seni budaya. Nah, itu nggak boleh lebih dari 32 tuh. Ya. Total itu ya. Gitu. Paham ya ini sini ya untuk yang guru kelas penggerak nih ya. Oke, nah itu silakan aja. Nggak banyak kan ya, cuma dua rombel kan yang berubah. Kelas 1 dengan kelas 4 ya. Iya, kelas 1 dengan kelas 4. Nah itu disesuaikan. Lalu sinkron. Mudah-mudahan Senin atau Selasa nanti kita akan proses tarik datanya, validasinya mungkin sekitar 2-3 hari. Setelah itu baru keluar di info GTK. Ya. Tapi jangan terlalu berharap cepat dulu karena sekarang validasi ini agak sedikit terhambat karena ada juga kegiatan lain yang harus ditangani mendesak gitu ya. Jadi ini kalau dulu validasi banyak orang, sekarang yang validasinya sedikit ini masalahnya ya. Walaupun sudah sistem, tapi ada beberapa yang memang harus masih dikerjakan secara manual, harus dikontrol dengan mata karena ada beberapa yang dia tidak bisa otomatis full. Ya, untuk proses validasi itu tidak bisa full otomatis. Jadi ada sesuatu yang harus dikerjakan agar bisa yang otomatis bisa jalan. Begitu ya. Oke. Mas Raka guru kelas juga atau operator, Mas? Operator murni ya? Ya. Mudah-mudahan gurunya nggak marah-marah ke Mas Raka nih. Alhamdulillah. Ya. Kalau Pak Ahmad nih guru ya. Ini Pak Ahmad Jailani gimana Pak Ahmad Jailani?
Guru apa operator? Guru, Pak. Guru juga. Guru. Guru Ya, operator. Oke, jadi sabar ya. Oke, itu untuk yang SD penggerak. Baik, saya rasa tuh cukup ya untuk yang SD penggerak. Pak, Atur nuhun, Pak. Satu lagi. Oh ya, silakan. Yang di info GTK terkait yang pergantian pangkat itu memang Oke. masih lama. Pangkat jam, itu dia. Ini juga nih harus validasi juga ya. Jadi Ya, yang naik tumben agak pangkat. lama. Naik pangkat. Ini umumnya yang naik pangkat sebenarnya nih, bukan KGB ya, bukan KGB Iya, yang bermasalah. yang Ini pangkat. yang naik pangkat. Kenapa yang naik pangkat agak lama? Yang naik pangkat ini kan perlu cross check data beberapa kali nih. Ya, jadi pada saat ada kenaikan pangkat, dientrikan di Dapodik, SK kepangkatannya, begitu kan? Lalu Iya. di-update juga BKN. Ya, tombol update BKN juga harus diklik juga kan di info GTK. Nah, nanti setelah itu baru proses validasi. Nah, validasi ini di situ kan dikatakan perlu validasi manual. Nah, perlu validasi manual ini yang agak sedikit menghambat. Jadi bukan tidak dilaksanakan, tapi yang naik pangkat di semester ini lumayan banyak nih. Ya, semester ini lumayan banyak yang naik pangkat. Jadi biasanya yang naik pangkat cuma 1.000-2.000-an orang gitu. Sekarang ini banyak sekali gitu. Jadi prosesnya agak sedikit lambat ya. Tapi mudah-mudahan di pertengahan Oktober ini bisa clear lah. Mudah-mudahan ya untuk yang naik pangkat. Oke. Jadi saya cuma bisa infokan itu dulu untuk yang kenaikan pangkat ya. Mudah-mudahan di pertengahan Oktober ini clear. Saya kemarin bilang ke teman-teman pada Zoom yang lalu kalau nggak salah, tunggulah 2 mingguan gitu. Ternyata 2 mingguan belum kelar ya. Nah, itu enak itu yang saya ngomong 2 mingguan, harusnya si guru tadi tuh mudah-mudahan udah bisa clear gitu. Ternyata masih belum juga kayak belum tuntas karena memang saking banyaknya jadi antriannya lumayan ya. Nah, kurang-kurang lebih gitu ya. Jadi untuk yang yang kenaikan pangkat mudah-mudahan di pertengahan Oktober inilah ya, mudah-mudahan pertengahan Oktober ini bisa clear semua dan bisa masuk ya. Jadi ya mudah-mudahan lah nanti kita cek ya. Tapi kalau untuk gaji pokok mungkin kalau ada yang masih tidak sesuai itu akan menunggu dulu dari proses reload yang ada di Simtun dan Simbar ya, untuk yang yang gaji pokoknya ya. Tapi yang utama yang dilihat adalah yang pangkat dan golongannya ya. Itu dulu. Kalau itunya sudah pas, sudah benar, sudah sesuai dengan BKN, mudah-mudahan nanti keterangan di atas yang sedang validasi manual, butuh validasi manual, mudah-mudahan bisa clear dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 15 lah. Mudah-mudahan. Ini sekarang lagi berulang kali. Mudah-mudahan sebelum tanggal 15 ya. Oke, gitu. Masih ada yang lain? Yang SMP penggerak udah nggak nahan nih. Ya. SMP penggerak, Bang. Bentar, satu-satu dulu ya. Jadi udah ya untuk yang SD penggerak cukup ya. Sip, oke. Nah sekarang yang SMP penggerak. Yang SMP penggerak ada berapa nih operatornya nih? Mana aja? Selain Mas Susilo. Nah, Ya. Mas Susilo 1 orang. Yang lain mana? Yang SMP penggerak coba. Mana? SMP penggerak selain Pak Susilo? Cuma sendiri. Oke ya, kalau cuma sendiri berarti Pak Susilo wajib screen-screennya share screennya ya. Ya. Pak Susilo suaranya nggak ada nih. Oke, siap. Ya, Dan ya. kedengeran, Bang? Nah ya kedengeran sekarang. Yuk sok monggo. Gini Bang, mau ditanyakan terkait yang di info GTK terkait untuk mapel seni dan prakarya. Itu kan di sekolah penggerak kan mata pelajaran pilihan kalau tidak salah. Jadi seandainya ini kan di sekolah kami, misalkan sekolah penggerak itu kan ada guru seni dan ada guru prakarya. Nah itu pengaturan di Dapodiknya seperti gimana? Itu yang bikin teman-teman mereka datanya seperti itu. Kemudian yang mapel mulok bahasa daerah juga di info GTK masih belum valid juga. Yang mulok. Iya, mulok bahasa Jawa. Iya, mulok kan memang selalu agak belakangan. Apalagi yang sertifikasinya kodenya beda kan dengan muloknya. Ya, jadi mulok-mulok yang mapel kadang-kadang memang perlu 2 kali proses itu. Ya, untuk mulok-mulok yang kodenya mapel ya. Karena ada tuh yang kodenya berapa gitu, seni tari, terus kode berapa seni itu kan. Kalau mulok sendiri kan kodenya sebenarnya 62 berapa yang mulok itu?
62 berapa? Agak lupa ya, Bang. Ya, saya juga lupa ya. Udah lama ya. Ya, kan mulok itu kan ada kodenya itu ya. Nah, ada banyak yang kodenya 610 atau 620 gitu ya. Nah, itu kan banyak kalau yang kodenya itu kan biasanya langsung kali di awal sebenarnya. Ya, tapi kode yang di luar itu perlu validasi 2 kali. Ya, ini muloknya bener enggak? Itu harus dicek juga tuh. SK muloknya ada atau tidak gitu ya. Jadi SK mulok dari bupati atau gubernurnya masih berlaku nggak nih? Jangan-jangan SK ini ada periodenya gitu loh. Kalau periodenya sudah habis kan berarti SK-nya nggak berlaku lagi. SK penetapan mulok ya oleh pemerintah daerah, baik oleh provinsi maupun oleh Pemda kabupaten kota ya. Nah ini dan biasanya memang begitu kan, selalu agak belakang karena dia harus cross check dengan data itu tadi SK penetapan mulok. Gitu. Nah, itu kan tapi jamnya kehitung kan? Kalau jam di Dapodik terhitung. Di info GTK. Oh, di info GTK terhitung tapi belum linear. Linearnya aja kan yang belum ada kan? Iya, betul. Jadi linearnya yang belum nampak ada, tapi kalau jamnya sudah terhitung kan? Iya. Oke. Apa dalam satu rombel itu yang tidak valid cuma guru mulok atau ada dengan guru lain? Hanya guru seni saja. Kalau untuk guru prakarya aman. Jadi aman. Untuk khusus di rombel yang kelas 7, yang sekolah penggerak, iya. Hanya di kelas 7 ada prakarya? Kelas 7 ada. Seni juga ada. Makanya itu Bang, kita pilih di sekolah tersebut kan ada dua guru, yaitu mapel seni dan juga mapel prakarya, dan mereka itu juga sudah sertifikasi semua. Sebelumnya di K13 ada seni nggak? Ada seni budaya. Seni budaya. Kalau sekarang masuknya seni apa? Sekarang dimasuk di seni mapel. Kalau seni musik ya. Itu yang jadi ini seninya seni mapel kan? Oke, gitu. Sertifikasinya apa? Seni budaya. Sertifikasi seni budaya. Oke, tapi di isian Dapodiknya seni mapel kan gitu ya? Iya, betul. Ada seni tari, seni musik, seni macam-macam kan? Sementara sertifikat pendidikan ada seni budaya, gitu ya. Oke, kalau ini saya belum bisa cross check dengan linearitasnya nih. Karena ini kan harus dicek dengan linearitasnya, ya. Karena ini kan kalau merubah ngerubah lampiran, berarti kan saya harus sampaikan dulu ke pimpinan untuk dibahas dengan bagian hukum nih. Ya, jadi untuk yang seni nih gimana? Apakah seni budaya nih boleh masuk sini atau tidak? Tapi di Permen 16 sudah dibaca belum, Mas? Ada enggak? Seni budaya boleh nggak ngajar mapel seni tersebut? Kalau di permen itu ya Bang, saya juga belum mempelajari terkait dengan permen itu. Jadi setahu saya seni budaya dan seni sepertinya bisa. Iya, memang kalau kita bicara dengan logika kita kadang bisa gitu kan. Ya. Karena kan kemampuan saya terus terang kemampuannya kan terbatas banget untuk penguasaan keseluruhan ya. Nah, karena itu kalau menurut logika saya ini harusnya bisa gitu kan. Tapi kan itu logika saya gitu kan, logika orang yang menguasai tentang persenian belum tentu gitu kan. Nah kan linearitas itu kan disusun oleh para ahlinya dulu ya. Oleh para ahli mengatakan ini bisa ngajar ini bisa ngajar ini gitu. Tapi kalau misalnya seni musik nggak mungkin dong dia bisa seni yang lain misalnya gitu. Orang bisa seni musik belum tentu bisa seni tari gitu. Orang seni tari belum tentu bisa main gitar gitu. Mungkin ya, ini baru-baru mungkin. Nah, oleh karena itu dulu itu sudah dipetakan mana yang boleh mengajar seni A, mana yang boleh mengajar seni B, dan apakah seni A, seni B ini boleh satu rumpun atau enggak. Itu kan saya belum tahu juga tuh ya. Untuk yang sekolah penggerak yang seni budaya, yang sertifikasi seni budaya, ngajar seni tari linear atau tidak, nah ini kan harus kita cross check di permennya nih, gitu ya. Nah itu mas guru atau operator Mas Susilo nih? Saya operator sekaligus guru. Gurunya guru apa? Matematika. Bukan berarti tidak bersentuhan dengan seninya ya. Nah sekarang gini, coba Mas ajak teman Mas yang mengajar seni tadi cek di linearitas 16, ya. Nah itu ada nggak linearitasnya?
Nah, kalau tidak ada, nanti akan jadi masukan saya untuk proses ke sana. Ya, saya juga akan ngecek juga ya. Saya akan ngecek juga, tapi kan takutnya saya lupa, kan banyak yang dikerjakan nih. Takutnya kelupaan gitu ya. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu kan libur saya ya. Jarang bikin catatan juga ya. Jadi nanti diingatkan saja di Telegram, masuk di Telegram kan ya? Masuk. Nah, kalau memang tidak ada, nih Pak, ternyata seni budaya nggak linear dengan seni tari di sekolah penggerak, ya Mas sampaikan itu nanti biar kita bisa bahas ya. Nah, tapi ini juga jadi masukan karena sebelumnya saya pikir seni yang ada di penggerak itu seni budaya gitu. Jadi sama dengan seni-seni yang lainnya. Ternyata dirinci juga seninya ya. Iya. Ya, oke. Nah, masalah nanti kita cek lagi kalau memang itu. Saya yakin ini tidak seberat yang di SD sebenarnya. Karena sekali lagi Bang, ya, mau tanya apa tuh? Terkait dengan di sekolah penggerak itu kan ada kurikulum reguler dan juga kurikulum sistem blok. Nah, seandainya nih Bang, suatu sekolah itu menggunakan sistem yang blok. Nah, nanti itu pengisian di Dapodik seperti apa? Nah, itu kalau itu Dapodik juga belum, kayaknya untuk sistem blok sekarang juga belum pas ya. Belum ya. Karena sistem blok itu kan nanti dia berlakunya kan setelah beberapa tahun sebenarnya. Tahun pertama ini kayaknya belum bisa dari sistem blok. Ya, karena dia hitungannya adalah selama 3 tahun. Selama 3 tahun siswa sekolah dia harus menyelesaikan sekian kan gitu kan? Iya, betul. Nah, berarti, betul. Berarti kan harus sudah ada kelas 1, 2, 3 dong. Bener nggak? Iya betul. Nah, jadi kalau sekarang belum, kita nggak usah bicara sistem blok dulu, karena sistem blok itu nanti idealnya adalah setelah ada minimal ada kelas 2 minimal gitu ya. Jadi mungkin nantilah tahun 2023 lah mungkin baru mulai sistem blok ya. Nanti di Dapodik juga akan disiapkan. Kalau sekarang sepertinya belum, karena sebenarnya sistem blok maupun bukan sistem blok itu pembelajarannya kan menitik beratkan kepada jumlah jam yang diajarkan ke siswa. Iya. Bukan guru. Guru tetap wajib mengajar 24 jam. 4 jam. Iya kan? Cuma bagaimana mengajarnya? Ya kan nanti kita lihat gitu lah ya. Kan kalau jam itu kan bisa jadi kelas 1 dipulkan 1 minggu belajar seni doang. Bisa kan? Berarti kan guru seninya berarti pada saat minggu tersebut dia bisa memenuhi 24 jam. Nah, itulah misalnya atau dia ngajarnya seni doang. Tapi kan seni doang kalau misalnya dia aja berapa misalnya? Ada dia ngajar 30 jam seminggu. Ya bisa jadi kan? Nah, itu kan berarti 1 jam pengajaran dia kan baru 24 jam itu cuma untuk satu kelas itu aja gitu ya. Nah, itu yang kita nanti aturan role menghitungnya bagaimana. Nah, itu nanti akan disiapkan di kemudian hari. Sekarang belum ya, jadi saya juga belum dapat arahan untuk menghitung seperti itu. Kalau nggak salah kan sistem blok seperti itu ya? Iya, sistem blok seperti itu. Iya, karena saya ini terus terang aja Mas. Saya juga sebagai wakil kurikulum juga Pak. Nah, itu dia. Jadi sekarang saya juga masih belum begitu memahami betul tentang sistem blok. Karena untuk sekolah penggerak, saya terus terang baru bahas dengan sekolah penggerak itu sekarang. Dan saya belum dapat arahan seperti apa sih sistemnya, belum ada. Jadi pada saat rilis Dapodik kemarin pernah dengar ada sekolah kurikulum penggerak. Oh iya, saya pikir kan sama-sama aja ya, sudahlah. Oh ternyata ada sedikit perbedaan ya. Nah ini mungkin nanti kalau memang sudah role-nya bagaimana sistem blok itu diterapkan, tentu akan ada panduan khusus untuk penghentian Dapodik, akan ada panduan khusus juga mungkin untuk buat kami menghitung jam gurunya gitu kan. Apakah boleh guru itu cuma ngajar full 1 bulan lalu selanjutnya dia libur gitu kan? Iya kan? Nah, itu yang harus jadi sekarang saya juga belum tahu ya, masih belum paham betul untuk prosesnya. Jadi nanti kita belajar bersama ya ke depan. Mungkin nanti setelah ada kelas 2 atau kelas 3-nya untuk sistem blok. Oke. Ya. Baik, itu untuk yang SMP ya, karena cuma ada 1 orang jadi ya permasalahan cuma itu aja, berarti ringan lah harusnya ya. Jadi terima kasih ya Pak Susilo. Ini buat saya untuk juga ngecek juga nanti untuk linearitasnya ya. Oke. Yang mungkin SMA saya bisa share screen linearitas itu Pak. Mau buka ini. Oke, sok.
Untuk linearitas tadi itu. Oke, silakan. Siapa Mas Agus ya? Sekian ya. Oke. Iya, ini. Nah, ada di sini. Yang ini yang SMP. Ya, yang seni budaya ada. Seni budaya. Nah, ini kan harusnya nggak ada masalah nih, seni budaya ini bisa bersertifikat. Ya, ini kebalik, Mas. Kalau ini seni budaya boleh diajarkan oleh guru seni ini. Oh, ini berarti ya. Nah, iya kan kebalik kan? Jadi ini mapel seni budaya boleh diajarkan oleh guru yang bersertifikat ini gitu loh. Seni karawitan. Iya. Tapi bukan mata pelajaran seni tari boleh nggak diajar oleh guru yang bersertifikat seni budaya, yaitu 217. Iya nggak? Nah. Jadi sekarang ngelihatnya adalah coba cari mapelnya seni tari. Mapelnya seni tari boleh nggak diajar oleh 217 gitu misalnya. Mas Susilo, seninya seni apa Mas di SMP Mas? Seni tari Bang. Seni tari, oke. Cari seni tari ya bagus. Mapel bidang-bidang keahliannya seni tari. Bidang keilmuannya cari seni tari. Udah ada Bang. Hah? Di tari aja tari, coba. Hanya... Tari aja tari. Ketikanya tari. Searchingnya tari aja coba. Itu sepertinya kode sertifikasi seni tari berbeda dengan kode yang seni budaya. Oh iya, memang udah pasti itu. Nggak ada lagi tari. Nggak ada Bang. Nggak ada ya. Masa seni tari nggak ada sih? Ya. Ini yang SMP ya. Ini nanti ya, ini yang ya. Ini kan regulasi masalahnya. Kita kan nggak bisa sembarangan nih. Nah ini kan harus dikonfirmasi dulu ke pimpinan. Boleh nggak kalau dibalik gitu loh? Ngerti nggak dibalik nih? Jadi di sini nih di bidang keilmuannya adalah seni tari, seni musik, seni drama, seni itulah gitu ya. Boleh nggak itu gurunya adalah guru yang bersertifikat pendidik 217 kan begitu ya? Betul. Nah itu nanti itu yang jadi. Jadi belum ada ya. Oke, sip. Nanti ini berarti akan masukkan ke pimpinan. Jadi cuma sekolah penggerak, SMP penggerak cuma seni yang bermasalah ya? Iya. Oke, sip. SMP. Iya, SMP. SMP penggerak. Oke, SMP penggerak. Sekarang untuk yang lain? Tutup. Udah ya? Berarti sekarang kita pindah ke yang SMA ya, Mas Agus ya? SMA penggerak ada? SMA penggerak. Ada Bang ini, Wita Aulisia. Oke, silakan. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari SMA penggerak di SMA Negeri 13 Banjarmasin. Masalahnya sama dengan teman dari SMP, yaitu pelajaran seni. Kemudian mungkin sama dengan ide Bapak tadi dibalik. Jadi kode sertifikasi ini berwenang mengajar ini. Jadi kalau di Permen 16 2019 tadi memang untuk keyword seni memang tidak keluar karena yang cantumkan bidang keilmuannya itu adalah mapel yang diajarkan di SMA gitu. Bidang keilmuan adalah mapelnya, sehingga karena kemarin tidak ada seni tari, adanya seni budaya, maka yang keluar seni budaya. Oke. Jadi sama kasusnya ya? Iya. Jadi kalau pola berpikirnya tadi kita balik, kita senang sekali, kita setuju sekali. Kemudian, jadi untuk kelanjutannya bagaimana Bapak nanti untuk barangkali ini kan teman menunggu ini apakah dengan simbarnya nanti bagaimana? Apa kita menunggu atau bagaimana? Gitu. Baik. Iya, kalau memang kasusnya sama dengan yang SMP tadi, jadi karena memang ini sebenarnya referensi linearitasnya yang belum fix ya, bukan belum fix karena pada saat dibuat dulu belum ada kurikulum penggerak kan dulu kan iya ya. Jadi sekarang nanti ini tentunya berhubungan dengan referensi Permen 16 ya, Permen 16-nya. Nah kalau memang nanti dikatakan ini boleh, silahkan dibalik saja pemahamannya misalnya gitu ya. Nah itu akan diterapkan ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa, misal ini mah berarti akan ada aturan lainnya gitu loh ya. Nah jadi untuk yang guru seni ya, yang guru seni
mohon kesabarannya. Kita akan coba bahas dulu ini nanti dengan yang terkait dengan regulasi lah ya. Nah, minimal minta fatwanya ini boleh. Nah, kalau begitu dia bilang ada fatwa, oh ini boleh, maka kita akan terapkan itu di sistem validasinya agar bahwa guru 217 itu bisa mengajar mata pelajaran seni A, seni B, seni C, seni D ya. Begitu ya, kalau memang permasalahannya sama seperti itu. Untuk mata pelajaran yang lain tidak ada kendala Bu ya. Untuk sekolah sampai saat ini tidak. Untuk yang penggeraknya ya. Oke. Baik. Ibu guru atau operatornya nih Bu? Operator dan guru. Operator dan guru. Pegang seni bukan? Tidak. Tadi ya? barusan calling teman yang pegang seni, saya suruh cek info kita lagi, belum. Iya memang belum. Ya. Pasti memang belum. Linearnya pasti belum status linearnya pasti 0 itu masih. Ya, status untuk linearnya. kelas sebelumnya. Iya, gitu ya. Karena memang belum ada referensinya gitu ya. Jadi sama dengan yang jenjang SMP tadi, ya. Oke. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Silakan. Bu Boleh Aulia, saya aja? Ya, silakan Bu Aulia. Bisa, Pak. Pak Najar, saya dari SMA 1 Probolinggo ini. Oke. Sempat ini kemarin untuk pemetaan yang BK sama informatika, Pak. BK dengan informatika? Ya. SMA ya? SMA. Oke. Ya, SMA. Kenapa? Gini, untuk saat ini saya memetakan BK dengan informatika itu yang BK untuk BK sama informatika itu kan ada struktur jamnya kalau di Dapodiknya. Nah, di situ BK itu saya nolkan, Pak. Jadi BK dinolkan. Ngisinya di jenis rombel apa? Di rombel yang penggerak yang kelas 10 itu. Oke. Terus sedangkan untuk yang informatika saya isi jamnya di situ kan strukturnya dua. Alhamdulillah benar ya Pak, ini untuk yang BK dengan informatika itu valid di info GTK-nya setelah saya mengenolkan BK dan untuk informatika saya isi jamnya gitu. Terus? Memang kemarin ini sempat wakakurikulum kami itu agak khawatir untuk yang semester depan gitu. Untuk semester depan, apakah nanti BK itu saya isi sesuai dengan strukturnya atau gimana? Seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk BK, makanya kan saya tanya nih, BK itu ngisinya di rombel itu kan ada kelompoknya tuh. Kalau di info GTK itu keluarnya kelompok wajib tambahan dan tambahan. Kalau di info GTK. Nah, di Dapodik kan kalau nggak salah bukan ini kan ada kelompok apa tuh? Kelompoknya itu ada kelompok muatan lokal, Bang. Muatan lokal, Bang. Apa? Muatan lokal ya? Coba saya buka ini, Dapodiknya saya buka ini. Iya, jadi kalau yang SMA untuk yang BK itu jangan dimasukkan di muatan utamanya, jangan di kelompok A, kelompok B gitu kan, ada kelompok A, kelompok B, kelompok C itu ya. Jangan disimpan di situ, gitu ya. Tapi simpennya itu di muatan lokal ya. Ya mungkin di muatan lokal ya. Jadi nyimpannya di sana, di tambahan dia, gitu. Di tambahan. Ya kalau nyimpannya di sana nggak masalah harusnya. Gitu. Jamnya ya kalau BK sebenarnya kan kita tidak menghitung jam. Nah. Yang aman, Bang. Probolinggo aman, Bang. Betul, aman. Gitu. Dari dulu begitu untuk yang BK. Sementara itu, Pak. Oke, itu aja ya. Oke. Jadi kalau untuk pengisian guru BK, baik itu penggerak maupun non penggerak, ya, pengisiannya tetap saja wajib ada di tambahan. Ya nggak tahu di Dapodik apa namanya, tapi kalau di keluarnya tambahan ya. Lainnya. Ya, itu dia. Lainnya. Oke. Nah, itu masuknya di sana ya. Jadi jangan dimasukkan ke yang kelompok wajib tadi ya. Berarti tetap dinolkan gitu ya, Bang ya? Jamnya karena kita nggak menghitung jam kok. Sama kita nggak dihitung jam. Rasio siswa ya. Iya. Oke. Baik, masih ada untuk yang SMA. Ini yang ramen ntar SMK nih. Oke ya, kalau tidak ada silakan Mas Agus yang SMK.
Yang SMK silakan. Videonya Bu kemana? Fauziah Nur. Yang SMK silakan. Bu Fauziah Nur, mana suaranya? Mana yang SMK? Monggo. Kalau belum ada silakan Pak Mas Budi. Izin Pak Agus. Pak Imam ya? Dengan KPK nggih. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Nazar. Ya, monggo. Nah, ini terkait dengan di SNKPK, kurikulumnya juga baru nih Pak, banyak perombakan. Betul. Jadi sesuai dengan Kepmendikbudristek 165 M 2021, di situ sudah banyak pengaturan tentang linearitas dan jam pembelajarannya. Jadi ya untuk SMKPK ini belum ada yang valid bagus kecuali BK Pak Nazar. Kalau BK insya Allah sudah valid, kalau yang lainnya belum ini Pak. Jadi yang sudah valid cuma BK? Iya. yang lain belum ada yang valid? Iya. Yang lainnya belum, masih ya seperti teman-teman yang lain untuk jamnya sudah masuk, tapi untuk linearitasnya itu masih 0. Dan di keterangan di keterangannya itu ada keterangan jumlah rombel melebihi yang diperbolehkan karena ada perubahan di program keahlian. Biasanya kan kompetensi keahlian. Bentar. Jadi yang terhitung jumlah siswanya masih kurang gitu. Coba gini deh. Buka info GTK salah satu gurunya, terus cek di rombelnya. Di share ya, ntar ya. Ya. Kalau yang kelas 11, 12 gimana Mas? Udah valid belum? Alhamdulillah sudah valid semua Pak Nazar. Cuma kelas 10 aja yang belum ya? Iya, yang SNKPK. Iya, PK. Benar Pak. Yang ini Pak Nazar. Keterangannya. Oke, mana di share dulu, di share. Oh, udah ya? Oke. Ini. Coba digedein dikit Mas, nggak kebaca di saya nih. View-nya aja, browsernya dibesarin dikit, view browsernya. Iya. Ini Pak. Nggak, maksud saya browsernya agak dibesarin dikit, bisa nggak? Kan di atas ada tuh untuk membesarkan browser. Ini pakai apa? Chrome kan? Ya, Chrome. Nah, terus di atas dikit Mas, di atasnya tuh kan ada tuh yang tanda besar, kacamata besar, zoom. Benar Pak. Di atas. Nah, itu di zoom dikit terus, dikit lagi. Terus besarin aja terus. Oke, dah, coba lihat. Nah, ini agak besar nih. Oke, lewat. Oke. Jumlah rombel melebihi yang diperbolehkan, yang ada 2 diperbolehkan 0. 0. Kan untuk yang SMKPK ini kan Pak? Terkait dengan perubahan program keahlian Pak. Oke. Sesuai Kepmendikbud itu. Oke. Coba geser ke kiri sedikit. Iya, jumlah siswanya 0 ya? Iya, belum 0. Oke, ini ngajarnya apa ini? Untuk ngajarnya proyek IPAS, untuk sertifikasinya IPA Pak. Oke, mapel IPAS, mapel baru ya. Oke, ini tambahan satu lagi berarti mapel IPAS di SMA ini belum ya. SMK. Yang SMA tadi IPAS-nya gimana? Nggak ada IPAS. Kalau yang di SMA itu pakainya IPAS apa fisika sih? IPAS kayaknya Pak. Nah, yang di SMA, punya Medan, tapi buat Medan. Kalau kesatuan dari Serdang gitu aja, Budi Satria kan buat Medan. Kenapa Bu Haji ya? Dari atas salam itu kan ini. Bu Haji ya, kenapa Bu? Dari atas salam.
Oke. Baik ya, balik sini ya. Yang SMA kayaknya udah ini ya. Udah nggak fokus di yang SMA. Baik, ini kita lihat dulu kalau ini memang untuk yang mapel IPAS di SMK, ini kembali kita harus cek dulu linearitas ini. Ini belum masuk kayaknya ya. Sama seperti yang seni tadi ini ya. Karena yang dulu kan IPAS itu kan dulu gabungan dari IPA dan IPS ya. Iya. Nah, karena itu masih agak baru nih ya. Jadi kita lihat lagi nanti untuk referensi linearitasnya. Terus yang ini yang justru yang menjadi sorotan saya, ini adalah jumlahnya 0 gitu loh yang diperbolehkan. Iya. Tapi karena ini jumlah siswanya pun 0. Ini semua SMKPK ini kelas 10 kelasnya 0. Iya, nasional, Pak. Yakin nasional? Ini kemarin banyak di grup SMKPK gitu. Mungkin itu ada perbandingan Bu Fauzia itu juga SMKPK. Mana Bu Fauzia? Yang lain menawi ada Bu Fauzia. Mana tadi? Fauzia orangnya enggak ada. Mungkin yang lain ada yang SMKPK. Ada lagi dari SMKPK. Nah, ini Bu Fauzia Nur nih. SMKPK, Pak. Bu Fauzia? Iya. SMKPK bukan? Pak, saya kan kebetulan sinkron. Iya, Pak, SMKPK. Oke. Itu semua gurunya. Saya kan kebetulan itu sinkron. Oke. Ya, silakan Ibu ngomong dulu deh. Gini, Pak. Ya, saya kan kebetulan sinkron itu setelah kurikulum SMKPK masuk gitu kan di Dapodik. Itu saya sinkron di tanggal 24, Pak, minggu lalu. Oke. Jadi kan penarikan data terakhir itu kan di tanggal 13 di GPK saya, Pak. Iya. GPK guru kami kan. Jadi saya belum tahu nih Pak setelah nanti valid gitu di kelas 10 itu masalahnya sama atau tidak dengan masalah teman yang lain. Cuma satu kabupaten saya Pak. Jadi Pak, saya kan kebetulan kan belum dilakukan penarikan data di Info GPK setelah saya sinkron kurikulum SMKPK Pak. Oke. Jadi teman saya ada nih Pak, kebetulan kami satu nongen sabdis Pak. Mereka itu guru sertifikasi fisika dan kimia yang mengampu mapel IPAS dan P5 BK belum ada yang valid Pak. Di situ keterangannya linearitasnya 0. Gitu. Siswanya 0 juga nggak? Kelas 10-nya? Siswanya iya Pak, 0 juga semuanya. Kelas 10? Prakarya juga gitu Pak. Oh enggak gini. Iya. Ya, fokus saya kan gini. Saya sebenarnya pengen nyari ini sebabnya apa kok jumlah siswanya yang 0 semua gitu. Ya kalau masalah dia linear dengan IPAS, ya mungkin belum linear dengan IPAS karena IPAS kan mapel baru, ya itu kan mapel baru sebenarnya IPAS itu, ya. Nah karena itu mungkin masih belum linear gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan saya kan yang punya Pak siapa tadi Pak Imam ya? Iya Pak. Ya itu kan siswanya yang 0. Apakah di tempat ibu atau teman ibu tadi siswanya juga 0 khusus di kelas yang penggerak yang kelas 10 penggerak dah PK yang kelas 10 gitu. Nah, itu 0 nggak tuh di info GTK-nya itu. Nah kalau memang itu 0 berarti kan harus diperbaiki dulu sama kami ini kan harus dicek dulu di bagian jumlah siswa gitu loh ya, baru nanti kita lihat ke linearitasnya gitu. Nah sekarang Pak ya. Ini saya lihat info GTK nya jumlah siswanya 36 ada nih Pak. Ada ya? Jadi tidak 0 ya jumlah siswanya ya? Iya. Jadi masalah cuma sekedar linearitas ya? Cuma linearitasnya aja. Oke, berarti bukan iya, berarti jumlah siswa 0 itu bukan karena kurikulum penggerak gitu. Nah, berarti Mas Imam ini nanti harus dicek lagi nih jangan-jangan gitu ya. Masalahnya di siswa gitu. Jadi walaupun nanti tetap di IPAS-nya masih belum linear ya untuk yang IPAS-nya ya. Untuk yang IPAS masih belum. Ya, nanti bisa kita cek dulu untuk sekalian dengan yang SMP dan SMA ya, kan ini ada penambahan referensi nanti. Ya, karena penambahan referensi tentu kami harus koordinasi dulu dengan tim regulasi gitu ya. Agar tidak salah nanti jangan sampai SK terbit nggak bisa dibayar kan gitu karena regulasinya belum ya. Ini nanti untuk yang linearitasnya, tapi kalau untuk siswa Mas Imam berarti nanti dicek lagi
ya di mana di siswanya apakah ada atau tidak. Nah, yang bermasalah cuma di kelas 10 saja atau di semua kelas. Tapi kalau yang lain sudah linear berarti ya kemungkinan yang kelas 10 saja nih Mas Imam yang ini ya. Kalau di yang Ampunten Pak Nazar, kalau Idapodiknya sudah sesuai Pak. Sudah sesuai ya. Untuk apa mungkin karena perubahan spektrum itu Pak? Untuk di SMKPK. Hah? Spektrum. Lah iya kan si ibu ini juga tadi Ibu Pajia juga kan sama sekolah PK juga kan? Ya sama-sama berarti kan kurikulumnya harus ya? Iya. Benar nggak? Iya. Tapi di Ibu Pajia ada siswanya kan ya? Yang kelas 10? Ada di Pak. Pak. Bu Fausia coba di info GTK-nya. Bu Pajia ngelihatnya di info GTK bukan? Info GTK apa di Dapodik lokal? Coba buka info GTK-nya Bu Pajia lalu di share screen. Ya, coba buka info GTK-nya lihat di share screen. Pakai HP ya? Saya pakai handphone ini, Pak. Ya nggak apa-apa, di kameranya diarahkan ke laptopnya aja biar kita lihat. Oh, bentar ya, Pak. Buka info GTK-nya aja. Saya pinjam akun teman saya dulu ya, Pak. Oke. Bentar ya, Pak. Ini kan biar pengecekan ininya jelas gitu kemana larinya. Apakah harus ngecek linearitasnya dulu atau ngecek jumlah siswanya. Tapi kalau memang jumlah siswanya tidak bermasalah, kan berarti akan dicek di linearitasnya. Nah, kalau ternyata masih bermasalah dengan jumlah siswanya, ya kita harus selesaikan dulu jumlah siswanya, gitu. Ya, jumlah siswanya benar, baru kita cek ke linearitasnya. Mungkin ada tambahan yang dari SMKPK itu. Ya, yang lain masih ada yang SMKPK yang lain? SMKN 3 PBL itu. Mungkin bisa berbagi pengalaman info GTK-nya atau mungkin Dapodiknya. Silakan, mic-nya di unmute. Mana yang lain mana? Iya Pak. SMK 3 Pak. SMK 3, oke. Dari mana Mas? Iya. SMK 3 mana? Dari Probolinggo, SMK 3 Probolinggo. Probolinggo, Jawa Timur ya? Iya. Oke, monggo, silakan. Iya, mau menanyakan Pak, kalau misalkan untuk yang ini kan yang SMKPK banyak yang belum valid juga Pak. Oh iya, yang kelas 10 ya. Untuk apa namanya mapel-mapel yang baru-baru seperti P5BK itu apakah bisa sesuai Pak sama guru-guru yang yang mengampu gitu Pak? Mas sudah baca di Capman-nya kan? Oh, masih belum baca semua Pak. Oh iya, coba dilihat di Capman-nya. Dilihat di Capman-nya, mapel-mapel yang itu linearnya dengan guru-gurunya yang ngajar sekarang. Nah, tapi kalau nanyanya di info GTK belum keluar, ya memang kita juga sedang koordinasi dulu dengan dengan biro bagian hukumnya, di bagian regulasinya, apakah perlu diinjekkan di dalam Permen 16 atau cukup Capman saja, kan gitu. Karena kan Capman dengan Permen agak sedikit beda nih Mas. Ya, gitu. Jadi kita harus nanya dulu bagian regulasinya. Ini udah langsung nggak gitu ya. Nah, kalau memang nanti bisa langsung diterapkan ya kita akan langsung masukkan. Nanti tidak ada masalah. Tapi tetap Mas, sekarang sebelum itu masuk ke referensi, dicek dulu di Capman-nya, boleh nggak itu guru tersebut mengajar mapel tersebut. Karena kan di Capman itu kalau nggak salah udah ada lampirannya ya, lampiran linearitasnya ya. Oh gitu nggih Mbak. Siap. Ya dilihat dulu itunya, kalau memang itu udah tinggal tunggu proses di sistemnya ya. Di sistem kan harus menyesuaikan juga dengan regulasi yang ada gitu ya. Gitu. Nah, kami cuma sekedar konfirmasi dulu ke bagian regulasi. Nah, Capman ini bisa langsung masuk ke lampiran Permen 16 atau tidak. Kalau memang bisa langsung masuk ke Permen 16, maka di sistem itu akan diinjekkan. Nah, kalau ternyata itu tidak bisa masuk ke Permen 16, berarti kan sistemnya yang harus dirubah ulang untuk validasinya, kan gitu. Ya, tapi nggak usah khawatir, kan ini programnya kementerian, nggak mungkin juga menghanguskan orang yang memang linear gitu loh ya. Makanya dilihat di panduannya dulu, kalau memang dia linear, harusnya tidak jadi masalah, gitu ya. Oke Pak, siap, terima kasih. Oke. Masih yang lain masih ada? Nih sambil nunggu Bu Fauzia tadi. Ini coba ini Bu Fauzia udah keluar nih. Oke, coba. Ya, Bu Fauzia coba geser ke kanan Bu Pak ini.
lihat jumlah siswanya Bu Paji ya. Nah, coba. Nah, ini geser ke kanan dikit. Nah, pas bagian jumlah siswa, ada nggak? Ini jumlah siswa nih. Siswa, Pak. Nah, ini jumlah siswa nih, ada berapa tuh? Waduh, nggak fokus ya. Ini, Pak. Nah, ada jumlah siswanya nih, tidak nol. Ya, cukup Bu. Ya, itu ada jumlah siswanya tidak nol. Berarti validasinya nanti bukan ngecek ke jumlah siswa di kami. Baru masalahnya cuma di linearitas. Nah, untuk Pak Imam Suhadi, Mas Sudi ya, Mas Sudi ya. Ini nanti kita cek dulu kenapa kok siswanya jadi nol gitu ya. Jadi bukan ini, karena siswa nol kan begini. Siswa nol itu bisa saja terjadi jika siswa itu terdeteksi di lebih satu rombel. Kalau siswa itu terdeteksi di 2 rombel, maka otomatis jadi dua-duanya dia akan dianggap nol gitu loh. Nggak bisa masuk gitu ya. Nah, tapi kalau atau bisa juga siswanya itu sudah dikeluarkan. Ya, siswanya sudah dikeluarkan, tapi dia sudah masuk di rombel, maka itu pun tidak akan dihitung di rombelnya. Tapi kan harusnya di Dapodik nggak bisa dikeluarkan kalau dia masih di rombel kan? Ya, jadi yang umumnya ini adalah kalau siswa itu sudah kekunci karena sudah terbit SKTP, ya, terus dipindahkan ke kelas lain. Nah, ini di kelas lain dia tidak diakui, jadi jumlah siswanya nol. Itu yang kemungkinan terjadi, gitu ya. Tapi kan ini kan belum ada yang SK kan, Mas? Gimana, Pak? Di sekolah Mas belum ada guru yang SK kan yang ngajarin kelas 10? Apanya, Pak? Guru SKTP-nya? Belum ada kelas 10. Belum ada kelas 10, belum ada yang SKTP kan? Iya, belum ada. Atau guru yang ngajari kelas lain, dia SKTP, ngajari kelas 10 cuma 2 jam misalnya, ada nggak yang gitu? Untuk yang ini ada yang ngajar kelas 11-12 dan juga ada yang kelas 10, Pak Nazar. Itu yang kelas 11-12 sudah linear, yang kelas 10 belum. Tapi jamnya belum mencukupi kan? Belum valid berarti kan? Ya. Oke, kalau belum valid masih aman untuk kelasnya berarti ya. Karena pasti SKTP-nya belum terbit. Nah, itu nanti kita dicek lagi untuk yang jumlah siswanya ya, karena harusnya sih kalau memang dia tidak masalah harusnya siswanya masuk ya. Oke, tunggu hasil validasi yang sekarang, Pak. Mungkin mudah-mudahan sih bukan saya ulang lagi dulu. Untuk yang kelas 10 ini Bapak mapping anggota rombelnya kapan? Mapping anggota rombel 13 rombel, Pak Nazar. Hah? 13? 13 rombel. Enggak, maksudnya kapan Bapak mapping? Tanggalnya. Yang kelas ini ya, yang kelas 10 ya, yang kelas 10. Oke, untuk yang kelas 10 ini kemarin mau mapping terkait dengan apa Pak, nunggu program keahlian itu masih nunggu dari cabang dinas. Kalau tidak salah kemarin insya Allah awal September. Awal September mappingnya ya? Iya, karena awal September harusnya sih udah ketarik ya. Iya, sudah ketarik, cuma itu tadi. Enggak, maksudnya siswanya harusnya sudah ketarik. Gini, tunggu, jangan diapa-apain dulu deh, rombelnya jangan diapa-apain dulu. Tunggu sampai sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 2 ya? Tunggu sampai tanggal 7 lah ya. Kalau tanggal 7 masih 0 juga, Mas harus cross check juga anggota rombelnya. Ya, khusus untuk siswanya. Siap. Kalau tanggal 7 ya. Nanti di Telegram aja dituliskan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Nazar atas informasinya. Oke. Masih ada? Mas Agus? Mohon izin Pak Nazar. Oke, silakan. Siapa ini? Silakan Mas Pak Sayyid. Oke. SMKPK. Batam, Pak. Dari SMK? SMK 1 Batam. Oh, PK juga? Iya, PK juga. Ya, oke, kenapa? Kalau di kami itu Pak, status guru selain guru BK Pak, itu masih belum valid Pak. Statusnya kalau di Info GTK itu beban mengajar masih dalam proses perhitungan. Kelas 10? Semua Pak. Semua, oke. Ya.
Jadi kami sinkronisasi 17 September. 17 September harusnya 17 September ya, sekarang tanggal 2 ya. Harusnya sudah ketarik ya itu ya. Tanggal 17 September ya. Itu semuanya di beban mengajar adanya. Semuanya Pak, di beban mengajar. Coba buka salah satu ininya, salah satu gurunya. Oh, info ketegannya coba di-share ya. Yuk. Coba bagian rombolnya aja Mas, bagian rombolnya aja. Ya bagian rombol Mas. Rombolnya masih belum ada nih Pak. Ya, rombol terus. Nah. Kelewat. Nah ini, rombolnya nggak ada ini. Nggak ada rombolnya. Ini apa ini? Kepala sekolah? Kenapa Pak? Kepala sekolah? Ini guru. Ya, guru mapel. Guru mapel. Coba lihat, jangan taruh ke atas, bawah dikit. Oke, iya guru mapel. Oke, terus bawah terus. Kenapa kok nggak ada rombolnya? Berarti kan belum isi rombol ini Mas. Sudah sinkronisasi, sudah isi dapodik Pak. Di rombol udah diisi? Sudah. Tanggal berapa? Sinkronisasi tanggal 17. 17, coba ini lihat ke atas. Ini lihat ke atas. Lagi tanggal 25. Coba lihat ke atas. Terus ke atas terus. Terus, paling atas terus. Oke, stop. Ini tanggal 17 bulan 9. Ya. Berarti harusnya datanya udah masuk dong kalau udah dipetain. Ya. Siswanya masuk semua? Masuk semua. Ini semua guru tidak ada rombolnya? Iya, sama. Semuanya? Iya, kecuali guru BK. Kalau guru BK sudah valid datanya. Guru BK sudah valid, ada rombolnya guru BK? Ada. Sebentar Pak, saya coba login guru BK-nya Pak ya. Oke, coba. Wah, dia hafal semua password ini. Passwordnya disamakan. Wah, ini udah terbit SK lagi nih. Coba lihat ke atas. Lihat ke atas dikit. Ke atas lagi. Oh, mau nunggu verifikasi dinas. Oke, menunggu verifikasi dinas. Oke, lihat bawah. Terus lihat. Wah, saya mau lihat rombolnya. Rombol bawah Pak ya. Oke. Ya. Ini ada ini rombolnya. Cuma guru mapel aja yang belum ada rombolnya Pak. Semua guru mapel nggak ada rombolnya? Iya, semua. Kok bisa? Aneh. Nah, gini. Ini dulu awalnya di guru BK dulu yang dipetakan, sinkron, kemudian baru tanggal 17 itu sinkron untuk guru-guru lain, begitu nggak? Pernah begitu nggak? Ya, benar. Benar begitu? Benar. Ayo dah, kalau udah benar gitu jawabannya tunggu aja dulu sampai tanggal 7 ya. Ya, tapi benar begitu loh ya. Kenapa Pak? Benar begitu ya. Jadi dulu awalnya itu cuma guru BK yang masuk ke rombol, semua rombol dimasukin guru BK-nya. Iya. Ya kan? Jadi, terus sinkron. Menunggu patching dapodik untuk khusus. Iya. Oke. Guru BK dulu Pak. Oke, nah baru sinkron lagi tanggal 17 setelah semuanya dimasukkan gitu ya. Iya, benar. Oke, ya udah tunggu aja dulu deh ya. Mudah-mudahan sih cuma karena ini praduga saya. Praduga saya sih mudah-mudahan cuma karena. Coba klik detail rombel yang bawah rombelnya. Oh enggak, ini dia login lagi. Yang guru BK ya? Ya, yang guru BK. Enggak terbit SK dulu maksudnya gitu ya. Kalau sudah terbit SK, aduh kuncinya repot ini. Udah diusulin lagi jangan-jangan ya. Oh belum diusulkan itu. Kalau masih begitu belum diusulkan. Klik bawah. Coba itu klik yang kuning tuh, yang kuning. Lah itu. Oke. Coba klik itunya, klik detailnya, klik aja nama salah satu rombolnya, klik salah satu rombolnya. Oh iya, baru cuma satu kan? Nah, ya udah. Ya hanya BK, Bang. Oke, ya ini berarti memang belum ke proses aja mudah-mudahan ya. Oke. Jadi tunggu tanggal 7 ya. Ya. Mudah-mudahan bisa masuk, mudah-mudahan. Saya nggak jamin juga ini.
Oke ya, gitu. Silakan yang lain masih ada? Mohon maaf Pak Nazar, mungkin terkait dengan data siswa tadi. Ini kami cek untuk guru kelas 10 yang ngajarin tadi. Ternyata dulu kan awal Dapodik rilis yang untuk PK, SMK PK kan itu harus buat satu rombel dulu. Iya, betul. Semua siswa masuk di situ semua. Siswa masuk situ semua ya? Oh iya. Semua siswa dimasukkan dalam satu rombel. Ternyata mungkin terbacanya masih itu Pak Nazar. Nah itu dia, dikeluarkan dulu itu. Ini tadi mungkin masih belum penarikan tadi. Iya. Siap. Jadi masih di satu kelas itu ya? Iya, ini tadi ngecek di guru mapel bahasa Indonesia Pak Nazar sama guru PCOK. Di situ kelasnya ada siswanya. Ternyata satu itu jumlah siswanya 452 yang dulu. Oh iya. Ya, itu dikeluarkan dulu deh ya. Yang kelas 10-nya ya. Kalau itu sudah semua, Pak. Oke, berarti tinggal nunggu aja tanggal 7 ya. Menarikan data. Siap. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Nanti gini ya. Nanti konfirmasi aja kalau memang sampai tanggal 7 masih belum masuk siswanya. Ini buat Pak Imam Masudi dan Pak Said ya, yang belum masuk gurunya nih. Ini yang satu belum masuk siswa, yang satu belum masuk guru ini. Ya. Nah, nanti di Telegram aja dituliskan ya. Ya mudah-mudahan saya langsung baca gitu ya. Ya kalau kelewat ya nanti konfirmasi sekali lagi. Tapi jangan japri ya. Siap, terima kasih. Intinya jangan japri aja. Ya kalau japri itu kemarin juga ada yang blok di hack nanti. Oke, ya itu aja. Masih ada yang lain Mas Agus? Silakan. Mungkin saya tanya Bang yang SMK ini. Oke, keluhan dari yang lain ini, yang itu tugas tambahan kepala bengkel. Ya. Iya. Kepala bengkel semua ya, semua baik yang penggerak maupun yang non penggerak itu masih banyak yang belum masuk ya. Ya, pertama kepala bengkel ini kan selalu dirujuk ke sarprasnya. Ada nggak sarpras bengkelnya kan gitu? Dulu itu kan sarprasnya bengkel aja kan? Ya. Dulu sarprasnya itu bengkel kerja gitu loh ya. Ruang kerja kalau nggak salah gitu ya. Ruang bengkel ada Bang? Ya, ruang bengkel dulu kan gitu. Kalau sekarang kan enggak kan? Sekarang jadi RPS kan? Ya, ruang praktek siswa. Ruang RPS sesuai dengan jurusan masing-masing kan gitu ya? Ya, sesuai dengan kompetensinya. Nah, oleh karena itu yang dulu yang namanya dulu ruang bengkel itu dinonaktifkan. Nah, begitu dinonaktifkan, nah validasi kami kan masih membaca ke sana. Ya. Ya, jadinya kan Dapodik nyentrinya kan bukan lagi ke ruang bengkel, tapi ke RPS sesuai dengan jurusannya. Benar nggak? Nah, itu yang jadi harus di cross check. Jadi nanti validasinya yang harus diarahkan ke sana. Jadi yang kepala bengkel memang pasti belum ada yang valid, ya, masih belum ada yang valid, ya, karena itu harus penyesuaian ke kode RPS masing-masing jurusan. Nah, ini harus dipetakan Mas Agus masalahnya nih. Ini agak lama nih memetakan RPS ke masing-masing jurusannya. Jadi memang kepala bengkel masih belum valid saat ini. Ya sekarang lo tanggal berapa nih? Tanggal 2 ya. Ya mudah-mudahan sih nggak lama itu bisa masuk ya. Amin. Oke. Untuk yang kepala bengkel. Tapi bukan berarti dihilangkan ya, tetap akan ada diakui, cuma masih belum sekarang. Masih belum validasinya. Ini banyak sekali soalnya penyesuaiannya Mas Agus ini. Ya. Jadi mapel-mapel banyak yang baru, ya kan? Terus apalagi SMK-PK ini banyak sekali yang perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Ya. Jadi itu yang harus ya mungkin buat teman-teman yang kepala bengkel tidak usah ngamuk dulu di bengkelnya, ya. Jadi ini cuma menyesuaikan ini saja, menyesuaikan dulu nama kodenya ke kode ruang bengkel. Sekarang kodenya diarahkan ke kode RPS, itu saja. Ini sudah duhur Mas Agus, udah aja di sini, ya. Jadi mungkin ini saya paksa ditutup dulu, ya. Mohon maaf kalau ini dipaksa nutupnya Mas Agus, ya. Jadi saya izin pamit nih, karena udah duhur di sini, dikit lagi ya, duduk di sana. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Dan konfirmasi apapun di Telegram, jangan japri,
tuliskan masalahnya. Kalau belum dijawab berarti saya belum bisa baca, ya, atau mungkin kelewat oleh saya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, ya, salah memberikan informasi ataupun apapun itu ya. Dan kita ketemu lagi nanti di permasalahan, jangan adalah ya, jangan ketemu dengan permasalahan, ketemu dengan kebahagiaan. Ya, kalau permasalahan nanti pusing lagi ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit. Ya, Pak.